بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن
والشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat jamaah majelis taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan mengadakan majelis taklim yang semoga Allah taala membukakan keberkahannya kepada majelis ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.
Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, insyaallah kita mengulangi apa yang telah kita pelajari di kesempatan yang telah lalu. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang 8 macam syafaat. Yang kita bahas 8 macam syafaat. 3 diantaranya dari 8 ini dimiliki oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sesisanya adalah dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya, demikian juga para malaikat, orang-orang beriman, dan seterusnya. Syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ada 3 kemarin. Apa saja? Yang pertama, syafaatul uzma. Apa yang dimaksudkan dengan syafaatul uzma itu? Syafaat kubra atau uzma. Kapan terjadinya syafaat itu? Ketika di padang mahsyar. Ketika berada di padang mahsyar yang semua manusia mencari solusi atas kesulitan yang begitu berat yang mereka alami, kemudian datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan beliaulah yang sanggup untuk memberikan syafaat uzma tersebut. Kemudian syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kemarin? Syafaat kepada calon penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Karena sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga. Beliau adalah manusia pertama yang masuk ke dalam surga. Sehingga ketika beliau telah membukakan pintu surga, maka setelahnya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga masuk ke dalamnya. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaatnya membebaskan dari neraka? Tidak. Tetap di dalam neraka, hanya saja diringankan azabnya. Bagaimana azab paling ringan yang dirasakan? Dipakaikan sendal dari neraka dan apanya yang mendidih? Otaknya yang mendidih. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kemudian ini 3 yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelahnya ada 5 syafaat bagi penduduk surga untuk mendapatkan kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Syafaat bagi mereka yang seimbang antara amal kebaikan dan kejelekannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat bagi mereka yang amal buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya. Yang keempat, syafaat bagi pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari neraka. Yang kelima, pada yang kedua ini adalah syafaat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini ada pertanyaan spesial, ada hadiahnya. Tolong jangan lihat catatan. Tapi sebenarnya lihat catatan juga lumayan, karena ya mending dua catatan gitu loh. Punya catatan itu mending gitu. Tolong diperhatikan. Kemarin kita sebutkan bahwasannya upaya yang bisa dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan syafaat ada 3 yang saya sebutkan. Tolong angkat tangan, silahkan yang bisa menyebutkan tanpa melihat catatan upaya seorang untuk bisa mendapatkan syafaat. Astagfirullah. Nggak ada ini, silahkan. Yang pertama,
menjadi ahli tauhid. Untuk mendapatkan syafaat adalah kita upaya pertama adalah menjadi ahli tauhid, karena syafaat tidak diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Yang keduanya, banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Masya Allah, melakukan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan balasan berupa syafaat. Kayaknya judulnya lebih pantas ini, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Masya Allah, bekal luar biasa. Bukan berarti kurang diperbaiki gitu ya, sudah baik diperbaiki lagi, disempurnakan. Masya Allah. Insya Allah itu saja yang kita murajaah. Kita lanjutkan materi kita insya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk menyempurnakan pembahasan kita tentang syafaat, kita akan bahas yaitu terkait dengan tawassul. Yang akan kita bahas adalah tentang tawassul. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasilah atau tawassul itu artinya secara bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan serta mendekatkan kepada sesuatu. Segala sesuatu atau apa saja yang bisa menyampaikan atau mendekatkan kepada sesuatu, ini dinamakan dengan wasilah atau wasail, jamaknya seperti itu. Kemudian secara istilah yang dinamakan dengan tawasul adalah melakukan segala sesuatu yang dengannya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan segala sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah amalan yang dengannya seorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil sarana berupa ibadah, berupa ketaatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Surat Al-Ma'idah ayat keberapa? 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian
Apa yang dimaksudkan dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Qatadah menyebutkan bahwasannya perintah di dalam ayat ini adalah bertaqarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaqarrub, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kata Imam Qatadah, dengan mentaatinya. Taqarrublah kalian kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang akan mendatangkan kepada keridhaannya. Ini suaranya kayaknya agak bengong ini, nggak bisa dirubah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi apa yang dijelaskan oleh Imam Qatadah tadi menunjukkan kepada kita bahwasannya ayat yang tadi kita baca Al-Maidah ayat yang ke-35 itu menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah memerintahkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya untuk taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan, melaksanakan segala apa yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawasul ini dibagi oleh para ulama ada dua. Tawasul dibagi oleh para ulama ada dua. Yang pertama adalah tawasul yang disyariatkan, kemudian yang kedua adalah tawasul yang terlarang. Yang pertama adalah tawasul yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tawasul yang terlarang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tawasul yang disyariatkan adalah tawasul yang memenuhi kriteria berikut ini. Tawasul yang disyariatkan adalah tawasul yang memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama adalah bertawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Sebagaimana yang kita ketahui dalam riwayat Muslim tentang 3 orang dari kalangan umat Islam atau yang lainnya, dari kalangan Bani Israel, 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian gua itu tertutup oleh batu besar. 3 orang ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan masukan dari salah satu di antara mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang telah kalian kerjakan. Kemudian mereka semuanya 3 orang ini berdoa. Satunya berdoa dengan melaksanakan apa? Birrul walidain. Dia menyebutkan bahwasanya punya orang tua, dia menjaganya, dia mengedepankan orang tuanya dari istri dan juga dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah dia bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amalnya berupa menunaikan amanah yang dititipi apa? Dititipi apa ceritanya itu? Dititipi kambing, kemudian dikembangkan sampai banyak. Suatu saat datang dikasihkan semuanya, nggak ngambil sedikit pun. Kemudian yang ketiga adalah apa? Amal salehnya apa? Meninggalkan zina. Meninggalkan apa? Zina. Padahal ketika itu dia mampu untuk melakukannya.
Dia bisa untuk melakukannya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini masing-masing telah berdoa kepada Allah dengan tulus, menyebutkan amal-amal mereka. Pertama berdoa, dibukakan, geserkan batunya sedikit, belum bisa untuk keluar. Yang kedua berdoa kepada Allah, digeserkan batunya sedikit, belum juga bisa keluar. Kemudian yang ketiga berdoa, kemudian dibukakan, digeserkan batu tersebut, akhirnya mereka bisa keluar. Dan disebutkan oleh para ulama, hadis ini merupakan dalil bahwasannya kita boleh bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal saleh yang kita kerjakan. Tentunya amal yang di sana seorang ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawasul yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan menyebut asmaul husna. Bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi al-asmaul husna. Hanya milik Allah al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Nama Allah itu ada sifatnya yang sempurna. Umpamanya salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Sami'. As-Sami' artinya apa, Pak? Maha mendengar. Di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami' ini ada satu sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? As-Sam'u. Sifat di antara sifat Allah adalah Allah mendengar. Namanya As-Sami', maha mendengar. Sifatnya apa? As-Sam'u, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kalau manusia kadang-kadang namanya baik, sifatnya tidak baik. Iya apa tidak? Namanya ada yang Masya Allah, namanya Amin. Amin itu namanya apa? Artinya apa? Amin, yang terpercaya. Ternyata tukang khianat umpamanya gitu. Ini apa namanya, tidak menyebutkan satu tokoh tertentu, tidak sama sekali. Tetapi kadang-kadang manusia namanya begitu baik, tetapi sifatnya tidak menunjukkan kepada namanya tersebut, atau namanya tidak menunjukkan sifat. Seperti itulah pokoknya, bisa dipahami ya. Kadang-kadang namanya manusia Masya Allah, jenengan tahu artinya Mahmud? Mahmud apa artinya? Oh, gajah. Mahmud itu adalah apa? Terpuji. Mahmud artinya terpuji. Kadang-kadang ada namanya Mahmud, tapi setiap orang mencela dia. Nyuwun saya, mohon maaf ya kalau ada namanya Mahmud di sini. Cuma sekedar mencontohkan bahwasanya yang namanya manusia kadang-kadang namanya bagus sekali, ternyata apa? Sifatnya tidak bersesuaian dengan namanya. Contoh yang lainnya lagi, manusia ada yang namanya Abdullah, tetapi nggak pernah sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti gembongnya orang munafik itu kan, namanya Abdullah juga kan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan Allah. Ketika Allah namanya disebutkan As-Sami', maka Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Maha mendengar. Ada orang namanya Dzul Basar. Dzul Basar artinya apa? Dzul Basar, yang punya penglihatan gitu. Dzu artinya memiliki, basar itu penglihatan. Namanya Dzul Basar, tapi apa? Buta. Ada nggak seperti itu? Ada.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini cuma sekedar untuk menjelaskan bahwasanya kadang-kadang manusia namanya bagus tetapi sifatnya tidak bagus. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan al-asmaul husna, namanya itu yang terbaik. Enggak ada di atas kebaikan yang dimiliki oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah taala dialah zat yang memiliki al-asmaul husna, fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw masta'tharta fi ilmil ghaibi indak. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina, dan seterusnya. Apa intinya? Nabi SAW mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon, aku meminta kepadamu, bikulli ismin huwa lak, dengan setiap nama yang engkau miliki ya Allah. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki ya Allah. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau telah engkau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada hamba di antara hambamu, au ma ista'tharta bi fil ilmi ghaibi indak, atau dengan sesuatu atau nama yang engkau miliki yang tersimpan di sisimu ya Allah. Jadi Nabi memohon kepada Allah dengan asmaul husna. Atau boleh seorang memanggil nama Allah menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing, Mbak. Kalau jenengan dalam kondisi lagi butuh rezeki, lagi kondisi bangkrut umpamanya usahanya, manggilnya apa? Ya Razzaq, panggil seperti itu. Itu namanya apa? Ya tawasul kepada Allah dengan asmaul husna. Kalau jenengan lagi sakit, yang dipanggil apa? Dokter. Ya Syafi, Allah Ta'ala Asy-Syafi, yang memberikan kesembuhan. Kemudian dalam kondisi apa lagi? Dalam kondisi genting, kita panggil nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, dan seterusnya. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mencukupi kebutuhan semua hamba, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kondisi kita. Ini adalah tawasul dengan asmaul husna. Kita panggil nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghaffar, Ighfirli, dan seterusnya. Kita lanjutkan yang ke berapa? Yang ke berapa? Ketiga. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam doanya sebagaimana tadi kita sebutkan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika, bukan Ya Hayyu Ya Qayyum, qayyumnya yang jadi syahid, tetapi birahmatika,
Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang memenuhi kebutuhan semua hamba, birahmatika, rahmat ini adalah sifatnya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau biarkan diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita memohon kepada Allah dengan memanggil namanya, dan juga di sini birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Seperti juga doa kita ketika kita singgah di tempat tertentu. Siapa yang tahu doa singgah di tempat tertentu? Ini hadiahnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah punya yang mau dikasih belum? Saudariku, apa yang menghalangimu berjilbab? Silakan. Masya Allah. Jadi doa ketika kita singgah di tempat tertentu, Nabi mengajarkan apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung. Berlindung kepada apa? Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah ini adalah sifatnya Allah. Berlindung dengan apa? Sifat Allah yang berupa kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari apa saja berupa kejelekan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang keempat, bertawasul dengan minta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Bertawasul dengan minta doa kepada orang saleh yang masih hidup, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang kedatangan seorang yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi agar mendoakannya agar dia bisa melihat lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tersebut, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala orang tersebut kembali apa? Kembali bisa melihat. Kemudian yang kelima, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan. Bertawasul kepada Allah dengan keimanan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran, ayat 193. Ayat keberapa? 193. Surat Ali Imran 193. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Di sini seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kami kepada keimanan. Fa'amanna, kami pun beriman. Kemudian setelah itu baru memohon kepada Allah, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu baru meminta kepada Allah, faghfir lana dhunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, kejelekan-kejelekan kami. Ini juga tawasul yang disyariatkan, bertawasul dengan keimanan. Kemudian yang keenam, bertawasul dengan tauhid. Bertawasul dengan tauhid,
Seperti apa? Seperti yang dipanjatkan oleh Dhunnun. Dhunnun itu siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya dan mengira bahwasanya Allah tidak sanggup untuk apa? Untuk menghukumnya, lari dari kaumnya. Kemudian setelah itu qadarullah, harus menghadapi apa? Kesulitan yang sangat berat dalam kegelapan yang luar biasa, kegelapan tengah malam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, zulumat thalathah, kezaliman ataupun kegelapan yang jumlahnya ada 3. Masya Allah. Kemudian apa? Allah Ta'ala menjadikan Nabi Yunus atau Dhunnun ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang melakukan kezaliman. Aku orang yang berdosa. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui tauhid. Kemudian setelah itu baru meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastajabna lahu, maka kami memperkenankan doanya, wa najjaynahu, kami selamatkan dia. Dari apa? Minal gham, dari kedukaannya, dari kesulitannya, dari kesedihannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka doa ini diabadikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya ketika menghadapi kesulitan yang berat. Perbanyak doa ini yang sanggup untuk menyelamatkan Nabi Yunus Dhunnun dari perut ikan. Insya Allah sangat mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan kita semuanya. Kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya syarat dan ketentuannya berlaku ya. Ketika kita memohon kepada Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Bukan untuk menzalimi orang, bukan dalam merupakan apa? Dosa atau maksiat. Kita mohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Sesuatu yang seolah mustahil sudah di dalam perut ikan, sudah digiling beberapa lama di dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus keluar itu kan kulitnya sudah, astaghfirullahaladzim, dalam kondisi yang sangat menyedihkan, sangat lemah sekali. Kulitnya sudah nggak kuat kena cahaya matahari, sehingga Allah Ta'ala ketika dikeluarkan oleh ikan di pipiran pantai itu kemudian ditumbuhkan pohon yang seperti pohon apa? Pohon labu, daunnya untuk menutupi kulitnya, kemudian kembali lagi seperti semula. Subhanallah, Allah mampu, begitu mudah bagi Allah untuk seperti itu. Apalagi cuma kesulitan ratainya rutang gitu, mudah banget gitu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma mempertemukan salah satu ikhwan di sini dengan yang di belakang tabir sana gitu. Mudah banget. Mohonlah kepada Allah gitu. Jangan tagar apa titik-titik gitu ya. Sekarang ganti nasib dong mas, sendirian terus, kasihan gitu. Seperti itu ya. Begitu mudah bagi Allah, mohon sama Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mungkin kita banyak kesalahan, kekeliruan gitu ya, jadi pemuda, jadi bujangan, ngakui sama Allah, jangan ngaku sama ustadz, ngaku sama teman, jangan, ngakunya sama Allah. Inni kuntu minadz zalimin, ya Allah, mungkin hambamu ini banyak salah, tetapi hamba sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, ya Allah, pertemukan dengan Masya Allah, dikabulkan sama Allah. Cuma jangan sampai apa, ngatur Allah ya. Kalau pemuda pengen nikah itu ketika berdoa jangan ngatur Allah. Saya mau nikah itu tahun 2019 saja gitu. Astagfirullah, ngatur Allah. Minta sama Allah itu secepatnya gitu, lebih cepat lebih baik gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi mohonlah kepada Allah dengan ketauhidan yang dimiliki oleh kita. Kalau kita sudah mulai belajar tauhid, belajar tentang Islam, kita minta kepada Allah dengan keimanan kita tadi itu sudah kita sebutkan, Allah akan kabulkan, begitu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-7 adalah bertawasul dengan rajin beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Bertawasul kepada Allah dengan rajin beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Sudah masuk Isya? Sebentar lagi ini untuk menyelesaikan pembahasan saja. Kemudian menginjak pembahasan tentang tawasul yang dilarang. Tawasul yang dilarang ini ada beberapa macam, diantaranya yang pertama bertawasul kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang sudah mati, kemudian memohon seorang kepada orang yang sudah mati agar didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawasul dengan orang yang sudah mati, kemudian apa? Minta didoakan kepada Allah. Ini tidak diperkenankan, ini tidak diperbolehkan. Ini sangat berbahaya karena menjerumuskan ke dalam kesyirikan, memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa berbuat apapun. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan menyebut nama atau kemuliaan orang saleh. Bertawasul kepada Allah tetapi menyebutkan orang lain yang disebutkan, bukan amalannya dia. Ada orang soleh, ada orang pintar, buat tawasul. Ini nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dikatakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah dengan kehormatan kemuliaanku, sesungguhnya kehormatan dan kemuliaanku di sisi Allah itu agung. Ini hadisnya adalah tidak ada asal usulnya. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan cara beribadah kepada Allah di sisi kuburan tertentu. Bertawasul kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah tetapi di kuburan tertentu, maka yang semacam ini adalah tidak disyariatkan. Yang semacam ini tidak disyariatkan dan bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Muadzin. Muadzin.